Analisis struktur modal. Pengertian struktur modal. Struktur modal adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Teori struktur modal. Dalam teori struktur modal diasumsikan bahwa perubahan struktur modal berasal dari penerbitan obligasi dan pembelian kembali saham biasa atau penerbitan saham baru. Selanjutnya perlu dikaji bagaimana pengaruh perubahan struktur modal tersebut terhadap nilai perusahaan dan apakah ada pengaruh struktur modal terhadap harga saham perusahaan sebagai pencerminan nilai perusahaan. Dalam analisis struktur modal ini digunakan beberapa asumsi, yaitu yang pertama, tidak ada pajak penghasilan, yang kedua, tidak ada pertumbuhan laba, yang ketiga, pembayaran seluruh laba kepada pemegang saham yang berupa dividen, yang keempat, perubahan struktur modal terjadi dengan menerbitkan obligasi dan membeli kembali saham biasa atau dengan menerbitkan saham biasa dan menarik obligasi. Pendekatan laba operasi bersih. Pendekatan laba operasi bersih dikemukakan oleh David Duran pada tahun 1952. Pendekatan ini menggunakan asumsi bahwa investor memiliki reaksi yang berbeda terhadap penggunaan hutang perusahaan. Pendekatan ini melihat bahwa biaya modal rata-rata tertimbang bersifat konstan berapapun tingkat hutang yang digunakan oleh perusahaan. Pendekatan tradisional. Pada pendekatan tradisional diasumsikan terjadi perubahan struktur modal yang optimal dan peningkatan nilai total perusahaan melalui penggunaan financial leverage. Pendekatan Modigliani dan Mailer. Franco Modigliani dan M.H. Mailer menentang pendekatan tradisional dengan menawarkan pembenaran perilaku tingkat kapitalisasi perusahaan yang konstan, ketidaksempurnaan pasar dan isu insentif. Dengan menggunakan asumsi bahwa pasar modal adalah sempurna, maka proses penyeimbangan pasar akan menjamin kebenaran pendapat MM, yaitu bahwa biaya modal dan penilaian keseluruhan perusahaan tidak tergantung pada struktur modal. Kebijakan dividen. Pengertian kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Kedua, pendapat kebijakan dividen. Ada dua pendapat kebijakan dividen, yaitu yang pertama, pendapat yang menyatakan bahwa dividen tidak relevan, dan pendapat yang kedua menyatakan bahwa dividen adalah relevan dalam kaitannya dengan kemakmuran pemegang saham. Pertimbangan manajerial dalam pembayaran dividen. Faktor yang dapat dan harus dianalisis perusahaan dalam praktek ketika melakukan pendekatan terhadap keputusan dividen, yaitu yang pertama kebutuhan dana bagi perusahaan, yang kedua likuiditas perusahaan, ketiga kemampuan untuk meminjam, keempat pembatasan dalam perjanjian, kelima pengendalian perusahaan. Stabilitas dividen. Stabilitas dividen adalah pembayaran dividen yang stabil dalam jangka waktu yang lama. Pembelian kembali saham atau stock repurchase. Jika perusahaan memiliki kelebihan dana tetapi mempunyai sedikit kesempatan investasi, maka kelebihan dana tersebut dapat didistribusikan saham dengan membeli kembali saham perusahaan atau meningkatkan pembayaran dividen. Dividen saham dan pemecah saham. Kita masuk pada materi selanjutnya. Yang pertama, dividen saham. Dividen saham merupakan pembayaran kepada para pemegang saham, biasa berupa tambahan jumlah lembar saham. Yang kedua, pemecahan saham. Pemecahan saham adalah peningkatan jumlah saham beredar dengan mengurangi nilai nominal saham tersebut.